Halo, selamat hari Minggu adik-adik. Ketemu lagi sama kakak-kakak sekolah minggu di sini. Kita dari guru-guru sekolah minggu GMI Sungai Yordan Bekasi. Aku namanya Kavani, sebelahku. Hai, nama aku Stefani. Dan pemusik kita hari ini ada Abang Ariel. Itu dia Bang Ariel. Karena masih dalam suasana Natal, kita semua mau mengucapkan Selamat Hari Natal untuk adik-adik semua. Kita mulai yuk ibadahnya, kita mau saat teduh sejenak. Oke, sekarang kita mau bernyanyi Selamat Pagi Tuhan. Yuk kita nyanyi sama-sama. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami setiap hari. Matahari bersinar, burung pun memuji. Bertambah-tambah indahnya. Sekali lagi ya. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami setiap hari. Matahari bersinar, burung pun memuji, bertambah indahnya. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk segala berkat dan penyertaan-Mu yang boleh kami terima Tuhan hingga pagi hari ini. Kami mau berdoa Tuhan untuk ibadah kami ini Engkau boleh berkati dari awal pertengahan hingga pada akhirnya. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Kita mau kembali memuji Tuhan adik-adik dengan lagu Aku Istimewa. Yuk Bang Ariel. Aku istimewa bukan karena katamu, aku istimewa bukan karena kau puji, bukan karena kuat dan hebatku. Aku istimewa bukan karena katamu, aku istimewa bukan karena kau puji, bukan karena kuat dan hebatku. Istimewa, kata Yesus, ku berharga. Alkitab mengatakan, ku istimewa, kata Yesus, ku dibeli bukan dengan emas perak, tapi darah Yesus. Ku istimewa, kata Yesus, ku berharga. Alkitab mengatakan, ku istimewa, kata Yesus, ku dibeli bukan dengan emas perak, tapi darah Yesus. Baik adik-adik, sekarang tiba saatnya kita akan memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Nanti persembahan adik-adik bisa diberikan ke gereja lokal masing-masing ya adik-adik. Untuk mengiringi persembahan kita hari ini, kita akan angkat satu pujian, Go Tell It on the Mountain. That
Baik adik-adik, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk penyertaan-Mu selama hari-hari kami dapat beraktivitas dengan baik dalam sekolah kami. Adik-adik dapat beraktivitas dengan baik ya Tuhan. Pada saat ini kami telah mengumpulkan sedikit dari berkat yang Kau berikan kepada kami. Kiranya Engkau menerima berkat yang sudah kami berikan supaya menjadi dapat memperluas kerajaan-Mu ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus yang baik kami bersyukur. Haleluya. Amin. Baik adik-adik, kita akan mendengarkan firman Tuhan melalui drama yang akan ditampilkan oleh guru-guru sekolah minggu GMI Sungai Yordan. Namun sebelumnya kita angkat satu pujian, Yesus Terang Dunia. Yesus terang dunia, Dia dari surga jadi manusia. Yesus penebus dosa, semua yang percaya akan selamatlah. Yesus, Kau kuterima di hatiku, dan kini gelapku jadi terang bercahaya. Jadikan ku terang-Mu Tuhanku, yang sinarnya akan terus menyala. Tetap menjadi saksi-Mu dimanapun juga. Jadikan ku terang-Mu Tuhanku, yang sinarnya akan terus menyala. Ku ceritakan selalu kasih-Mu sampai ujung dunia. Yeay! Baik adik-adik, sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan. Dan kita akan menyaksikan drama yang akan ditampilkan oleh guru-guru sekolah minggu GMI Sungai Yordan. Ketika itu, Paulus dan Silas sedang berada di Filipi. Mereka menyebarkan ajaran Tuhan Yesus di sana, dan banyak sekali orang yang bertobat dan memberi diri dibaptis. Suatu kali, mereka bertemu dengan seorang hamba perempuan yang memiliki roh tenung. Dengan tenungannya, tuan-tuan memperoleh penghasilan yang besar sekali. Mereka adalah hamba Allah yang maha tinggi. Mereka memberitakan kepadamu jalan kepada kebenaran. Demi nama Yesus Kristus, keluarlah engkau dari perempuan ini. Para tuan yang merasa penghasilannya lenyap menjadi marah. Kemudian mereka Paulus dan Silas dan menyeretnya ke hadapan para penguasa kota. Orang-orang ini telah mengacaukan kota kita ini, karena mereka orang Yahudi dan mereka mengajarkan adat istiadat. Kita sebagai orang Rom tidak boleh menerima atau mengikutinya. Ya, betul. Koyakkan jubah mereka dan pukuli mereka. Lalu Paulus dan Silas dipenjarakan. Namun mereka tetap setia kepada Tuhan. Mereka terus berdoa dan bernyanyi memuji Tuhan. Tiba-tiba terjadi gempa bumi yang sangat hebat. Pintu penjara terbuka dan borgol Paulus dan Silas terlepas. Pintu penjaranya terbuka. Bagaimana ini? Pasti mereka semua sudah lari. Aku sebaiknya bunuh diri saja. Jangan celakakan dirimu, kami masih di sini. Tuan-tuan, apa yang aku lakukan supaya aku selamat? Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus, maka engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. Baik, aku dan seisi rumahku mau dibaptis. Mari ke rumahku. Setelah itu, Paulus dan Silas memberitakan firman Tuhan kepada kepala penjara dan keluarganya. Kepala penjara beserta keluarganya bertobat dan menyerahkan diri untuk dibaptis.
Aku mendapatkan pesan dari pembesar kota untuk membebaskan kamu. Jadi, keluarlah dan pergilah dengan selamat. Tanpa diadili pun, kami sudah didera oleh warga negara Roma, di muka umum dan dipenjarakan. Mereka harus datang sendiri dan bawa kami keluar. Lalu pembesar kota itu datang dan meminta maaf kepada Paulus dan Silas. Kami memohon maaf atas kesalahan kami. Sekarang kalian pergilah dengan damai dan sejahtera. Adik-adik, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami bersyukur pada pagi hari ini. Kami dapat memuji Tuhan. Hari ini kami mau belajar daripada firman-Mu. Berkati kami semua Bapa di sorga. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik yang dikasih Tuhan, mari kita membuka Alkitab kita dari Kisah Para Rasul pasal 16 ayat 19 sampai 40. Jika adik-adik sudah menemukan bagian firman Tuhan ini, mari kita bersama-sama adik-adik menyimaknya. Ibu Pendeta akan membacakannya untuk kita. Demikian firman Tuhan. Kepala penjara Filipi. Ketika tuan-tuan perempuan itu melihat bahwa harapan mereka akan mendapat penghasilan lenyap, mereka menangkap Paulus dan Silas, lalu menyeret mereka ke pasar untuk menghadap penguasa. Setelah mereka membawa keduanya menghadap pembesar-pembesar kota itu, berkatalah mereka, katanya, orang-orang ini mengacau kota kita ini, karena mereka orang Yahudi, dan mereka mengajarkan adat istiadat yang kita sebagai orang Rum tidak boleh menerimanya atau menurutinya. Juga orang banyak bangkit menentang mereka. Lalu pembesar-pembesar kota itu menyuruh mengoyakkan pakaian dari tubuh mereka dan mendera mereka. Setelah mereka berkali-kali didera, mereka dilemparkan ke dalam penjara. Kepala penjara diperintahkan untuk menjaga mereka dengan sungguh-sungguh. Sesuai dengan perintah itu, kepala penjara memasukkan mereka ke ruang penjara yang paling tengah dan membelenggu kaki mereka dalam pasungan yang kuat. Tetapi kira-kira tengah malam, Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah, dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat sehingga sendi-sendi penjara itu goyah, dan seketika itu juga terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka semua. Ketika kepala penjara itu terjaga dari tidurnya dan melihat pintu-pintu penjara terbuka, ia menghunus pedangnya hendak membunuh diri, karena ia menyangka bahwa orang-orang hukuman itu telah melarikan diri. Tetapi Paulus berseru dengan suara nyaring, katanya, "Jangan celakakan dirimu, sebab kami semuanya masih ada di sini." Kepala penjara itu menyuruh membawa suluh, lalu berlari masuk, dan dengan gemetar tersungkurlah ia di depan Paulus dan Silas. Ia mengantar mereka keluar sambil berkata, "Tuan-tuan, apakah yang harus aku perbuat supaya aku selamat?" Jawab mereka, "Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus, dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu." Lalu mereka memberitakan firman Tuhan kepadanya dan kepada semua orang yang ada di rumahnya. Pada jam itu juga kepala penjara itu membawa mereka dan membasuh bilur mereka. Seketika itu juga ia dan keluarganya memberi diri dibaptis. Lalu ia membawa mereka ke rumahnya dan menghidangkan makanan kepada mereka, dan ia sangat bergembira
bahwa ia dan seisi rumahnya telah menjadi percaya kepada Allah. Setelah hari siang, pembesar-pembesar kota menyuruh pejabat-pejabat kota pergi kepada kepala penjara dengan pesan, lepaskanlah kedua orang ini. Kepala penjara meneruskan pesan itu kepada Paulus. Katanya, pembesar-pembesar kota telah menyuruh melepaskan kamu. Jadi keluarlah kamu sekarang dan pergilah dengan selamat. Tetapi Paulus berkata kepada orang-orang itu, tanpa diadili mereka telah mendera kami, warga negara Roma di muka umum, lalu melemparkan kami ke dalam penjara. Sekarang mereka mau mengeluarkan kami dengan diam-diam? Tidak mungkin demikian. Biarlah mereka datang sendiri dan membawa kami keluar. Pejabat-pejabat itu menyampaikan perkataan itu kepada pembesar-pembesar kota. Ketika mereka mendengar bahwa Paulus dan Silas adalah orang Rom, maka takutlah mereka. Mereka datang minta maaf, lalu membawa kedua rasul itu keluar dan memohon supaya mereka meninggalkan kota itu. Lalu mereka meninggalkan penjara itu dan pergi ke rumah Lydia. Dan setelah bertemu dengan saudara-saudara di situ dan menghiburkan mereka, berangkatlah kedua rasul itu. Amin. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, tema kita pada hari ini tetap setia melayani. Adik-adik yang terkasih, tadi kita sudah menyaksikan drama singkat tentang pelayanan Paulus dan Silas dalam memberitakan firman Tuhan. Nah, adik-adik, ketika mereka mendapatkan tantangan, apakah Paulus dan Silas tidak lagi melayani? Apakah Paulus dan Silas marah atau mereka meninggalkan pelayanan? Adik-adik yang dikasihi Tuhan, ternyata Paulus dan Silas tidak meninggalkan pelayanan. Mereka tetap setia melayani meskipun ada tantangan. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan, ada banyak tantangan ya. Ada banyak tantangan yang dihadapi oleh Paulus dan juga Silas. Ketika mereka menghadapi tantangan itu, apa sih yang mereka lakukan? Yang pertama, ketika mereka dengan berani mengusir roh tenung. Nah, rupa-rupanya adik-adik, tindakan Paulus dan Silas itu membuat mereka harus ditangkap dan dipenjara. Lalu yang kedua, di dalam penjara mereka dianiaya, mereka dipasung. Tetapi apa yang mereka lakukan ketika mereka mengalami aniaya, dipasung, mereka tetap berdoa kepada Tuhan. Mereka tetap memuji Tuhan. Nah, adik-adik, lalu yang keempat, ketika itu terjadi gempa bumi di penjara. Apa yang Paulus lakukan? Seharusnya ketika terjadi gempa bumi, Paulus dan Silas bisa keluar dari penjara. Tetapi mereka tidak lakukan itu, adik-adik. Mereka tidak mencari kesempatan. Mereka tidak mencari keinginan untuk melarikan diri. Nah, lalu yang keempat, Paulus dan Silas memberitakan firman Tuhan kepada kepala penjara, dan kepala penjara dan seisi keluarganya menjadi percaya kepada Tuhan Yesus. Adik-adik yang dikasihi Tuhan,
Mari kita belajar dari Paulus dan Silas yang tetap setia melayani. Apa sih yang adik-adik akan lakukan? Kalau Tuhan sudah mengasihi adik-adik, kalau Tuhan Yesus sudah menyertai adik-adik dalam belajar, dalam bermain, dalam melakukan banyak kegiatan, apa sih yang adik-adik dapat lakukan untuk tetap setia melayani? Kalau dengan situasi kita sekarang ini masih pandemi, tentu kita tidak bisa bertatap muka. Tetapi adik-adik bisa melakukannya di rumah. Bagaimana caranya? Adik-adik rajin mengikuti ibadah sekolah minggu, karena di gereja kita masing-masing ada yang melakukan ibadah secara online. Adik-adik bisa mengikutinya. Lalu tetaplah tekun berdoa. Mengasihi papa mama, mengasihi abang, kakak, adik-adik dan saudara-saudara yang lain. Menolong teman, masih banyak yang adik-adik bisa lakukan untuk setia melayani. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, kiranya kita dapat belajar dari Paulus dan Silas. Tetap setia melayani. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu pada pagi hari ini. Tolong kami Tuhan Yesus, agar kami dapat melakukan firman Tuhan, sekalipun saat ini kami masih ada yang beribadah secara online, tapi biarlah Tuhan Yesus kami tetap punya semangat untuk melayani Tuhan, untuk setia berdoa, untuk kami mengasihi orang tua kami, menolong sesama. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucapkan syukur kepadamu. Amin. Mari kita bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan sorga dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih sayang dari Allah Bapa, serta persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus, itulah kiranya yang menyertai adik-adik semua mulai hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, ibadah kita hari ini telah selesai.
Tuhan Yesus memberkati.